Oke, pernah kepikiran nggak sih, di negara yang mayoritas penduduknya suku Jawa, kok bisa ya bahasa nasional kita itu bukan bahasa Jawa? Nah, pertanyaan simpel ini ternyata punya jawaban yang luar biasa, dan bakal ngebawa kita menelusuri sejarah bangsa ini. Yuk kita mulai! Pertanyaannya kan jelas banget ya. Kalau dipikir-pikir secara logika, harusnya bahasa dari suku terbesar dong yang jadi bahasa nasional. Tapi, Indonesia itu ceritanya beda, unik banget. Dan untuk nemuin jawabannya, kita mesti mundur jauh ke belakang, ke masa lalu. Jawabannya itu ternyata bukan soal politik zaman sekarang, tapi jejak sejarah yang udah berabad-abad umurnya. Jadi, jauh sebelum nama Indonesia itu ada, ternyata udah ada loh satu bahasa yang jadi lem perekat buat ratusan suku di kepulauan ini. Nah, ini dia. Sejak zaman Kerajaan Sriwijaya di abad ke-7, bahasa Melayu itu udah jadi lingua franca, alias bahasa gaulnya Nusantara. Para pedagang, pelaut, diplomat dari berbagai suku, semuanya pakai bahasa ini buat ngobrol dan transaksi. Jadi, ini tuh bukan pilihan yang tiba-tiba, tapi sebuah bahasa yang emang udah terbukti fungsinya selama lebih dari 1000 tahun. Oke, sekarang kita masuk ke bagian intinya. Kenapa sih milih bahasa Melayu itu dianggap sebagai sebuah langkah yang jenius? Apa yang bikin bahasa ini jadi kandidat paling sempurna buat sebuah bangsa yang pengen bersatu? Nah, disinilah letak kecerdasannya. Coba deh kita bandingin. Bahasa Melayu itu strukturnya simple dan terasa demokratis. Nggak ada tingkatan-tingkatan yang ribet. Beda banget sama bahasa Jawa misalnya, yang punya tingkatan tutur kayak kromo dan ngoko. Dengan memilih Melayu, para pendiri bangsa kita itu secara sengaja menghindari potensi perpecahan dan kesan kalau ada satu suku yang mendominasi suku lainnya. Jadi, kalau kita rangkum, ada 3 alasan utamanya. Pertama, demokratis. Semua orang setara. Kedua, netral. Nggak ada yang merasa dianaktirikan. Dan ketiga, accessible. Gampang dipelajari sama siapa aja. Ini jadi fondasi yang sempurna buat persatuan. Sebuah pilihan yang adil dan cerdas banget buat semua. Dari situ, yuk kita lompat ke abad ke-20. Momen di mana bahasa pergaulan yang udah teruji ini akhirnya secara resmi diangkat jadi identitas nasional kita yang kita kenal sekarang. Di tengah semangat perjuangan kemerdekaan, muncullah seorang tokoh kunci bernama M. Tabrani. Di tahun 1926, dia punya ide yang visioner banget. Dia mikir, ini bukan lagi sekedar bahasa Melayu, tapi harus jadi sesuatu yang lebih besar, yang merangkul semuanya. Dan muncullah nama itu. Bahasa Indonesia. Ini bukan cuma ganti nama loh, ini adalah sebuah pernyataan politik yang sangat kuat. Ini kayak bilang, hey, bahasa ini bukan lagi punya satu suku, tapi punya kita semua, punya bangsa baru bernama Indonesia. Catat tanggal ini baik-baik. Ini adalah momen di mana visi tadi berubah jadi sebuah gerakan nasional yang kita semua kenal sebagai Sumpah Pemuda. Hari yang benar-benar mengubah arah sejarah bangsa kita. Dan inilah puncaknya. Bayangin, para pemuda dari seluruh penjuru Nusantara kumpul dan dengan satu suara mereka berikrar. Mereka mendeklarasikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Disinilah bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai salah satu pilar utama bangsa. Prosesnya belum selesai. Tepat 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan, langkah final pun diambil. Bahasa Indonesia secara resmi dimasukkan ke dalam konstitusi, pasal 36 UUD 1945, yang memberikannya status hukum yang paling tinggi sebagai bahasa negara. Sah. Kisah hebat ini membawa kita ke hari ini, di mana kita bisa lihat langsung warisan luar biasa dari pilihan cerdas para pendiri bangsa kita. Dan ternyata warisannya terus berkembang. Saya suka banget sama perumpamaan ini, karena pas banget. Bahasa Indonesia itu ibarat jembatan kayu yang kokoh. Bahannya mungkin dari kayu Melayu, tapi jembatan ini dibangun supaya kita semua, dari suku manapun, bisa ketemu di tengah-tengah sebagai sesama yang setara. Indah kan? Dan kekuatannya nggak berhenti di dalam negeri aja. Baru-baru ini ada kabar yang super membanggakan. Bahasa Indonesia diakui sebagai salah satu bahasa resmi di Sidang Umum UNESCO. Ini jadi bukti kalau warisan para pendiri bangsa kita ini makin relevan dan kuat di panggung dunia. Nah, setelah kita lihat perjalanan yang luar biasa ini, sekarang giliran kamu. Dari sekian banyak kata-kata indah dalam bahasa Indonesia, ada nggak sih satu kata asli Indonesia yang jadi favorit kamu? Apa itu dan kenapa? Coba deh share di kolom komentar.